Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian ya. Dimana tema kita kali ini adalah yang dia sembunyikan dari dirimu. Apa saja yang dia sembunyikan dari dirimu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Kalian di sini silahkan pilih kartu, kita pick a card ya, pilih kartu, silahkan pile pertama, pile kedua, sesuai intuisimu. Kalau ada 2 orang ya, bisa si A untuk pile pertama dan si B untuk pile kedua. Kalau cuma 1 orang, silahkan pilih satu dari kedua pile ini. Kalau terlalu cepat bisa di pause dulu, setelah di pause kalian pilih, setelah kalian pilih baru kalian mendengarkan readingannya ya. Saya mulai dulu dari pile pertama. Oke, untuk pile pertama kalian fokus pada kartu ya, sambil membayangkan orang yang ingin kamu readingkan ya, yang terkoneksi dengan dirimu. Kita lihat ya, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana apakah orang di pile pertama ini yang dia sembunyikan, apakah yang dia sembunyikan dari dirimu untuk kalian yang terkoneksi dengan pile pertama. Saya ambil 5 kartu, 1 secara acak, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kartu di sini. Kita lihat yang dia sembunyikan dari dirimu. 4 of Pentacles. Wow, saya lihat di sini ada beberapa yang dia menyembunyikan tentang keuangan. Dimana bicara tentang keuangan di sini, kalau mau dibilang dia ingin usaha ataupun ya pokoknya dia mau pakai untuk ya pokoknya intinya entah pindahan, entah usaha, dia tidak jujur dalam soal keuangan aja. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang mau mengambil contohnya ya, lanjut kuliah, ataupun mau bisnis, ataupun juga ya memang dia ingin menabung aja sendiri. Jadi kalau seandainya dibilang uangmu masih ada, habis, padahal dia punya tabungan sendiri, rekening sendiri lainnya tanpa sepengetahuan kamu. Jadi yang dia sembunyikan yang pertama adalah keuangan. Yang kedua, The Empress. Ada yang tidak jujur tentang status. Dia bilang masih bujang padahal sudah berkeluarga. Jadi ini kamu bisa menyesuaikan saja ya. Karena ini energi paling tinggi dari pile pertama, kamu mengambil yang sesuai dengan yang kamu rasakan saja. Ya, jadi ada beberapa yang bilang akunya entah berkeluarga entah punya pasangan ya, dia bilang jomblo padahal punya pasangan gitu, ataupun dibilangnya masih bujang padahal udah nikah ya, udah punya pasangan gitu. Jadi status dia sembunyikan ya, dia tidak jujur terhadap dirimu, ataupun mungkin kondisinya dia bilang saya setia sama kamu padahal dia selingkuh di belakang. Nah ini
ya. Oke, berikutnya di sini ada Six of Cups. Wow, di sini saya lihat ada beberapa yang saya merasakan di sini yang dia sembunyikan ini adalah dalam tanda kutip orang yang dia sayang, masa lalunya ataupun orang yang baru ya. Dalam tanda kutip juga contohnya perasaannya dimana mungkin dia naksir seseorang, belum berhubungan ya. Kalau tadi di sini kan dia sudah mempunyai hubungan ya, artinya dia selingkuh gitu untuk status. Kalau ini lebih ke hati, bahwa saya cinta kamu tapi sebenarnya tidak, dia lebih memilih yang lain gitu, lebih memilih yang lain di hatinya, walaupun mungkin koneksinya jiwa raganya bersamamu tapi jiwanya terkoneksi dengan yang lain. Jadi masih ada perasaan atau masa lalu yang belum dia selesaikan, baru dia lanjut ke kamu. Ataupun mungkin kondisinya sudah bersamamu tetapi ternyata ada yang lebih dia sukai lagi pada saat sudah bersamamu gitu. Jadi entah ini di masa lalu dia yang belum terselesaikan, ataukah karena saat ini dia mendapatkan orang baru yang akhirnya membuat dia nyaman saja gitu. Tetapi bicara tentang kenyamanan ataupun suka, naksir gitu. Bukan berarti sudah berhubungan ya, tetapi kayak macam suka, naksir aja gitu. Ya. Oke, berikutnya di sini ada The Emperor ya, yang dia sembunyikan dari dirimu adalah gengsi. Wah. Bicara tentang gengsi di sini saya merasakan energinya dia ingin datang minta maaf ataupun mungkin mengutarakan cinta, tetapi dia tidak berani untuk mengatakan cinta kepadamu gitu ya. Jadi yang dia sembunyikan adalah isi hatinya yang terdalam, dimana apakah rasa bersalah ataukah rasa suka kepadamu. Wow, di sini ada Queen of Swords. Yang dia sembunyikan dari dirimu adalah saya merasakan di sini ada yang dalam artian gini ya. Mirip-mirip seperti gini ya, tapi ini ungkapkan cinta, ini perasaan rindu ya. Dia lagi menantimu tetapi nggak cuek aja gitu. Ini jaim orangnya ya. Jadi kalau mau dibilang yang dia sembunyikan rasa rindu yang terdalam, seolah-olah saya nggak rindu kamu, biasa aja, padahal sebenarnya hatinya rindu, penantian ya akan dirimu hadir dalam hidupnya. Wow ya, tapi pura-pura nggak bucin, padahal sebenarnya bucin gitu ya. Pura-pura cool aja, pura-pura menikmati hidup tanpa dirimu, padahal sebenarnya dia rapuh tanpamu gitu ya. Oke, jadi itu untuk pile pertama. Kita lihat koneksi dari inisialnya. Untuk inisial kamu terkoneksi dengan huruf G, ada huruf I, C, J, K, A, R, L, S, O, T, D, X, V, E, P, Y, W, H, U, dan M. Jadi untuk koneksi dari inisial kamu terkoneksi dengan GIC, JKA, RLSO, TDXV, EP, YW, HU, dan M ya. Oke, semoga resonate untuk kalian yang memilih pile pertama. Dan kita lanjut ke pile kedua. Oke, untuk pile kedua berikan energimu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kalian yang terkoneksi dengan orang di pile kedua. Saya ambil 5 kartu lagi secara acak. 1, 2, 3, 4,
5. Oke, kita lihat untuk pile kedua. Wow, dia menyembunyikan masalah keuangan juga, ya. Bilangnya nggak ada uang padahal ada uang, ya. Ataupun mungkin kondisinya dibilang, kamu bisa bantu saya nggak ada uang gitu. Terus mungkin juga dia mau pinjam uang ke kamu, tetapi sebenarnya dia punya duit gitu, walaupun mungkin kondisinya dia mengemis, bahasa kasarnya kayak macam mau minta pertolongan kepada kamu gitu untuk pinjam duit, padahal sebenarnya dia punya duit ada. Dia seolah-olah mau ya merugikan kamu aja. Dia nggak mau memakai uangnya tapi mau memakai uang kamu gitu ya. Bicara tentang keuangan, dia tidak jujur tentang keuangannya. Dia bilang nggak ada uang padahal sebenarnya ada uang gitu ya. Oke, berikutnya ada Six of Pentacles. Wow, Six of Pentacles di sini hampir mirip ya, bicara tentang keuangan, tetapi ini benda ya, tentang barang. Dimana saya merasakan di sini pemberianmu dia nggak pakai atau dia hilangkan gitu. Macam contoh kamu kasih hadiah, ya dia terima gitu. Terus habis itu ya sudah dia taruh saja sembarang, dia tidak menghargai pemberianmu. Terus ditanya, barangnya ada, kamu suka gitu ya. Padahal sebenarnya dia nggak suka gitu. Jadi dia tidak jujur terhadap pemberian dari dirimu, ataupun mungkin dia menghilangkan barang milikmu. Nah ini ya. Jadi pada saat kamu cari mana barang, contohnya ya, atau dia pinjam barang kamu gitu ya, baju atau apa ya contohnya gitu ya, akhirnya hilang. Dia bilang ada tapi hilang. Jadi dia tidak menghargai atau dia menghilangkan pemberian. Ini bicara tentang pemberian benda ya. Ataupun mungkin dia pinjam sesuatu tapi rusak atau hilang. Nah ini tercecer gitu. Ataupun yang tadi saya bilang, dia tidak jujur, bilangnya suka padahal nggak suka tentang pemberianmu gitu ya. Oke, berikutnya ada Nine of Cups. Di sini tentang materi ya. Ini bicara materi nih. Wow. Yang dia sembunyikan dari dirimu nih, ada beberapa yang mungkin membelikan perhiasan atau mungkin tas tanpa sepengetahuan kamu. Jadi contohnya ya, sudah dibilang jangan beli tas lagi ya. Oke, dibandingkan ribut, atau jangan beli ini lagi itu lagi gitu. Tetapi dia beli lagi karena gengsi. Bicara tentang gengsi. Nah ini ya. Jadi ada yang bilang sudah berjanji tidak akan membeli ini itu ya, bicara tentang gaya hidup. Karena di sini bicara tentang Nine of Cups ini adalah ya pokoknya intinya kayak macam ego kita dalam berbelanja ataupun apapun. Di sini dia tidak jujur terhadap janjinya gitu. Jadi dia mengingkar janji, dimana untuk harga diri. Ataupun mungkin kondisinya kamu jangan belanja ini ya, tapi dia belanjakan. Tapi nanti akhirnya bilangnya kenapa uangnya habis gitu. Oh ternyata saya beli ini gitu. Artinya dia tidak jujur, dia mengalihkan ke mungkin belanja makanan, padahal sebenarnya dia belanja tas gitu ya, atau belanja yang lainnya. Oke, berikutnya yang dia tidak jujur dari kamu ini ada Ten of Wands. Wow, di sini saya lihat di sini ada perpindahan ya. Bicara tentang perpindahan ini artinya saya merasakan di sini energinya dia mau bermain hati, ataupun mungkin kondisinya dia hanya persinggahan untukmu. Kamu maksudnya kayak macam kamu tuh hanya persinggahan gitu. Padahal dia bilang, saya sayang kamu, saya cinta kamu. Padahal cintanya tidak tulus kepadamu karena hanya kesepian saja gitu. Nah ini ada beberapa yang mempermainkan perasaan, dimana hanya pergi untuk persinggahan, nanti pergi lagi gitu. Jadi tempat singgah doang, atau hanya untuk mempermainkan perasaan, hanya bermain-main aja untuk ya happy gitu ya. Jadi yang dia sembunyikan adalah kejujuran tentang perasaan cinta. Dia hanya mau datang kalau lagi butuh saja. Tapi kalau dia sudah mendapatkan yang dia inginkan, dia akan berpaling. Nah ini ya, jadi dia tidak jujur terhadap perasaannya, dimana ya dia cuma hanya memanfaatkan kamu, atau ya tadi hanya persinggahan saja
karena dia tidak benar-benar cinta kepadamu. Seperti gitu ya. Dan terakhir Ace of Sword. Ace of Sword di sini yang dia sembunyikan kepada dari kamu, dia tahu tentang rahasia kamu, tetapi dia diam-diam pura-pura bodoh. Nah ini ya, ada orang di sekeliling kamu yang mengikuti permainan kamu ya. Jadi dalam artian gini, ya pokoknya intinya dia tahu kamu gitu, tapi kamu tuh seolah-olah dia bikin tuh seolah-olah baru kenal kamu. Nah itu ya, jadi entah karakter kamu, masa lalumu dia udah tahu ya. Jadi dia pura-pura nggak tahu aja gitu, padahal sebenarnya dia tahu ya tentang dirimu, silsilahmu, masa lalumu dan lain-lain gitu. Jadi sebelum dia kenalan dengan kamu, ataupun mungkin setidaknya kamu punya rahasia, dia tahu ya. Kamu simpan rahasia apapun dia tahu, tapi dia pura-pura seolah-olah nggak tahu, pura-pura bodoh, padahal dia sedang mengamati kamu, atau lebih ke, kalau mau dibilang mau memperhatikan, ataupun mungkin kondisinya ya dia mau melihat seberapa besar kejujuran kamu. Nah itu ya, jadi dia masih pura-pura seolah-olah nggak tahu, padahal dia tahu banyak tentang dirimu gitu. Oke, jadi itu untuk pile kedua. Kita lihat ya, semoga resonate ya untuk koneksi dengan orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu dari inisialnya. Oke, di sini untuk inisial kamu terkoneksi dengan huruf D, ada huruf O, ada huruf J, G, N, T, B, L, A, M, I, S, H, V, P, U, E, R, K, C, dan ada huruf Z. Wow, terakhir Z ya. Oke. Jadi untuk koneksi kamu ya, di inisial di file kedua di sini ada huruf D, O, J, G, N, T, B, L, A, M, I, S, H, V, P, U, E, R, K, C, dan Z. Ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.